Tuan rumah Malaysia masih memuncaki perolehan sementara medali SEA Games 2017 dengan 7 emas, 4 perak, dan 5 perunggu. Indonesia menduduki posisi keempat dengan 2 emas, 2 perak, dan 4 perunggu. Berikut adalah klasemen sementara SEA Games 2017 Malaysia. Kali menambah 1 medali dari cabang olahraga panahan pada pertandingan yang digelar di Synthetic Turf Kuala Lumpur hari Kamis. Kali ini tim panahan Indonesia meraih medali perunggu melalui nomor compound bergu putri dengan mengalahkan tim putri Thailand. 3 pemanah putri Indonesia yang terdiri dari Deli Teresiadina, Rosda Risiska Sari, dan Tria Reski Andriani mencetak skor total 225. Sementara tim putri Thailand mencetak total skor 222. Di tim panahan kompon putri, saya Sri Ranti, saya Tria Reski, saya Deltresia Dinda, dan saya Rona. Alhamdulillah kemarin saya mempersembahkan emas untuk Indonesia, emas pertama untuk Indonesia di Hari Ulang Tahun Indonesia. Bangga sekali rasanya. Gimana nih dengan kalian? Perasaan kami sangat bangga dan senang karena di Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-72 kami dapat mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Dan terima kasih kepada tim pelatih dan semua tim yang berada di lapangan yang kompak mendukung kita. Tidak lupa seluruh warga Indonesia yang telah mendoakan dan mendukung kami. Ya, sebenarnya kita berempat berasal dari daerah yang berbeda, tetapi kita bersatu demi wujudkan Indonesia juara. Dukung terus atlet Indonesia di SEA Games 2017 Malaysia. Indonesia bisa! Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia disambut gembira oleh seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali warga negara asing yang berada di tanah air. Di Jakarta dan Cirebon, sejumlah ekspatriat berbaur dengan warga untuk ikut berlomba dalam kemeriahan HUT Republik Indonesia. Beginilah aksi para wanita cantik warga negara asing asal Australia yang tengah singgah di Jalan Jaksa, Menteng, Jakarta Pusat. Dengan penuh semangat dan gembira, mereka terus berupaya tiba di garis finish dengan berlompat-lompat menggunakan karung yang disediakan oleh panitia perlombaan. Tak hanya balap karung, turis asing lainnya pun saling berlomba menghabiskan kerupuk yang sengaja digantung di seutas tali. Para peserta warga negara asing ini pun mengaku senang berada di Indonesia. Meski belum lama berada di Jakarta, namun mereka mengaku nyaman dan senang dengan keramah tamahan penduduk Indonesia. I traveled during 3 weeks in Indonesia, in a free island, and it was so nice. Everybody was so friendly. Enjoy your Independence Day. Perayaan kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Jaksa, Menteng, Jakarta Pusat ini memang rutin dilakukan warga. Selain memeriahkan HUT Republik Indonesia, ini juga dilakukan untuk mengenalkan keramah tamahan dan kemeriahan warga dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Sementara di Indramayu, Jawa Barat, puluhan warga negara asing dari berbagai negara Eropa mengikuti jalannya perlombaan yang digelar masyarakat pesisir Karangsong. Berbagai perlombaan yang diikuti oleh warga negara asing ini diantaranya lomba makan kerupuk, balap karung, dan memasukkan paku ke dalam botol. Karena tidak terbiasa, mereka harus berjuang keras untuk memenangi perlombaan.
Meski sebagian besar tidak bisa menyelesaikan perlombaan dengan baik, namun keceriaan tetap terlihat di wajah mereka. Bagi mereka yang berkewarganegaraan asing, mengikuti perlombaan seperti ini merupakan sebuah pengalaman baru. I feel it's been such a blast, like so many children show up, and I honestly didn't expect so many kids to be here, but everybody's so happy, both children and adults, so I think it's great, and the weather is good, so yeah, that's really, really nice. I think it's a good way of celebrating the Independence Day of Indonesia. Warga negara asing yang berasal dari Italia, Denmark, dan Taiwan ini mengaku senang bisa ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-71 ini. Robi Kurniawan, Canggih Akare, kontributor Berita 1, Jakarta Selatan dan Indramayu. Sekarang kita akan melihat bagaimana kemeriahan HUT RI di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Ada rekan Priscila Dauhan di sana. Cila, perlombaan apa yang menarik yang digelar di Kalimalang sore ini? Ya, Dora, saat ini perlombaan meniti bambu sedang dilaksanakan di Pesta Rakyat di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Terlihat di belakang saya bahwa sejak sore hari tadi, sejak pukul 15 tadi, puluhan warga dan puluhan anak-anak telah mengikuti lomba meniti bambu ini dan diikuti oleh dengan semangat begitu oleh para anak-anak. Dan kita terlihat juga bahwa sejak tadi warga juga bersorak-sorai menyemangati para peserta lomba yang sejak tadi juga sudah semangat untuk kemudian menuju ke tempat hadiah. Dan Dora, tadi juga sekitar pukul 14 tadi juga sudah digelar perlombaan panjat pinang yang diselenggarakan 100 meter dari sini, di mana diikuti oleh 14 RT di kawasan Kalimalang, tepatnya di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Kalimalang, Jakarta Timur. Dan memang pesta rakyat dengan tema Semarak Kalimalang ke-10 ini diselenggarakan berkat kerjasama Pemda DKI Jakarta beserta dengan sponsor dan diikuti oleh ratusan warga Kalimalang, Jakarta Timur. Terlihat juga memang dari tadi kami di sini begitu banyak sepeda motor dan juga kendaraan roda 4 lain yang parkir di sekitaran pinggiran Kalimalang ini untuk bisa menonton langsung perlombaan yang diselenggarakan di sini. Ada beberapa titik yang menyelenggarakan lomba secara terpisah, baik di depan bagian Kalimalang dan juga jarak 100 meter di belakang saya tadi juga telah diselenggarakan berbagai lomba, dan lomba ini juga akan diselenggarakan hingga malam hari nanti, tentunya dengan menyediakan hadiah-hadiah menarik yang pastinya juga membuat semangat warga untuk ikut lomba. Dora. Ya, Cila, saya tadi melihat gambarnya bahwa ada warga yang jatuh gitu ya dengan meniti bambu. Ini agak langka juga permainannya. Mungkin ini karena di Kalimalang. Bagaimana, Cila, Anda melihat langsung antusiasme dari para warga di sana untuk mengikuti perlombaan meniti bambu ini? Ya, Dora, tadi yang sudah saya katakan bahwa memang masyarakat terlihat antusias untuk menonton langsung perlombaan yang ada di Kalimalang ini. Ini merupakan perlombaan yang ke-10 kalinya diselenggarakan oleh Wali Kota Jakarta Timur, juga beserta dengan Pemda DKI Jakarta, karena melihat antusiasme warga yang cukup tinggi setiap tahunnya. Dan tadi pagi juga ada lomba lain, misalnya ada lomba hias sepeda dan juga lomba makan kerupuk dan lomba balap karung yang juga diselenggarakan sejak pagi tadi. Dan masih terlihat belakang saya, Dora, bahwa anak-anak masih semangat untuk mengikuti lomba karena ada hadiah menarik berupa pakaian dan juga aksesoris lainnya yang tentunya juga menarik untuk anak-anak diperebutkan begitu. Tadi juga di Panjat Pinang juga ada hadiah seperti TV, kipas angin dan juga mesin cuci yang tentunya menarik untuk diperebutkan oleh para peserta lomba. Dan tentu saja perlombaan ini menandakan betapa semangatnya pesta rakyat dan warga di sekitaran Kalimalang ini, mengingat bahwa proyek tol Becakayu ini juga sedikit membuat perlombaan ini agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Mengapa? Karena biasanya di satu titik saja sudah ada berbagai macam lomba, namun kali ini hanya ada beberapa lomba saja yang diselenggarakan di sini. Untuk sementara demikian, Dora. Cila, terima kasih. Selamat mengikuti kemeriahan HUT RI di kawasan Kalimalang. Pemirsa, demikian tadi laporan langsung Priscila Dauhan dan juru kamera Said Kutub dari kawasan Kalimalang, Jakarta Timur.
Kita terharu sekali karena upacara di istana tadi sangat berjalan sukses dan hikmat ya. Dan begitu meriahnya. Begitu meriah dan tidak kalah meriahnya ini ada beragam pesta rakyat selalu mengiringi kegembiraan saat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ya, selain lomba legendaris Panjat Pinang, warga juga menggelar lomba kreatif lainnya yang bisa meningkatkan keakraban dan juga kekompakan. Suasana semarak merayakan Hari Kemerdekaan ke-71 Republik Indonesia di Kota Binjai, Sumatera Utara dimeriahkan lomba rakit hias berbahan dasar batang pohon pisang. Lomba yang berlangsung di aliran Sungai Binjai ini jadi salah satu perlombaan yang banyak diminati warga. Bukan hanya berbentuk perahu, aneka rakit hias dihadirkan para peserta dengan beragam bentuk, mulai berbentuk tank tempur, burung, dan bentuk-bentuk kreatif lainnya. Lomba rakit ini sedikitnya diikuti 30 peserta yang beradu cepat menempuh jarak 5 km. Selain kecepatan, panitia juga mensyaratkan agar rakit dibuat dari 4 batang pohon pisang yang dihiasi semenarik mungkin. Tak hanya itu, saat mengarungi aliran sungai, peserta juga wajib mengambil sampah dan dibawa ke garis finish sebagai salah satu penilaian tambahan. Lomba rakit hias ini kita laksanakan menyusuri Sungai Binjai, Kota Binjai, lebih kurang menempuh jarak lebih kurang 5 km. Kriteria perlombaannya tentunya adalah dengan menggunakan batang pisang, ya, kemudian harus sesuai dengan tema ulang tahun Republik Indonesia yang ke-71. Samping itu juga nanti ada diminta kepada peserta untuk mengumpulkan sampah di lintasan perlombaan. Untuk memeriahkan perayaan kemerdekaan ke-71 RI, Pemkab Cirebon menggelar lomba panjat pinang. Lomba yang dipusatkan di lapangan Kesenden itu menyediakan 17 batang pinang yang di puncaknya terdapat beragam hadiah seperti sepeda, televisi, tas, makanan, pakaian, hingga dispenser. Panitia sengaja menyiapkan 17 pohon pinang yang memiliki angka sama dengan tanggal kemerdekaan Indonesia. Saat perlombaan dimulai, warga pun saling berebut meraih hadiah. Meski tidak semua orang memperoleh hadiah, masyarakat tetap kompak dan gembira dalam pesta rakyat. Awalnya sih ada, cuma kalau udah terbiasa ternyata gampang juga. Jadi dalam rangka apa nih, Mas? Dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia. Dengan menggelar beragam perlombaan seperti ini, diharapkan masyarakat bisa menjaga kekompakan serta bersama-sama mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Tim kontributor Berita 1. Pemirsa, untuk melihat seperti apa kemeriahan perayaan Hari Ulang Tahun RI ke-71 di kawasan Ancol, Jakarta Utara, dan juga di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur, kita akan bergabung dengan teman-teman reporter Pramadika Samudra dan juga juru kamera Rio Cornelianto yang saat ini berada di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Dan juga ada di kawasan Kalimalang, reporter Priscilla Dauhan dan juga juru kamera Said Kutub. Sebelum saya ke Cila, saya akan menyapa dulu Pramadika Samudra di Ancol. Halo Prama, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, Prama, seperti apa kemeriahan perayaan Hari Kemerdekaan RI di Ancol, Prama? Ya, baik Dora, merdeka Dora, dan di sini memang semarak HUT RI ke-71 sangat terlihat, di mana kepadatan terjadi mulai dari pintu masuk Ancol hingga ke sini. Kami pun tadi sempat mengalami kesulitan untuk mencari lokasi lomba dan juga lokasi perhelatan acara pesta rakyat karena begitu banyaknya masyarakat yang ingin untuk melihat dan juga ikut mengikuti lomba. Seperti yang di belakang saya, terdapat lomba legendaris Panjat Pinang yang diselenggarakan oleh panitia dari Taman Impian Ancol. Ada 171 pohon pinang yang disiapkan di sini yang melambangkan 71 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan dari informasi yang kami dapatkan, memang di sini terdapat 342 tim dalam Panjat Pinang ini yang terdiri lebih dari 1.300 orang dengan hadiah beragam, Dora dan juga pemirsa, yaitu sepeda, kipas angin, payung, kaos, tas sekolah, botol minum, dispenser, jam dinding, dan juga handuk serta topi.
dengan total keseluruhan mencapai nilai 250 juta rupiah. Dan jika kita saksikan di sini memang ini sudah banyak yang habis begitu Dora, karena acara sendiri ini telah berlangsung sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi untuk acara Panjat Pinang ini sendiri, dan ribuan masyarakat antusias untuk melihat bukan hanya lomba panjat pinang, namun juga untuk melihat pesta rakyat yang ada di sini. Selain lomba panjat pinang, Taman Impian Jaya Ancol juga mengadakan berbagai lomba lainnya, di antaranya adalah lomba gebuk bantal dan juga lomba menarik lainnya seperti lomba hias sepeda, lomba makan kerupuk, dan juga lomba-lomba lainnya yang diselenggarakan di beberapa tempat terpisah seperti di Pantai Lagun yang juga mengadakan lomba panjat pinang dengan pinang yang miring, dan ini merupakan daya tarik tersendiri bagi warga sekitar Ancol ini sendiri. Dora. Ya, Prama, saya bisa melihat bagaimana kemeriahan yang ada di belakang Anda, dan masih ada juga ini peserta yang memanjat pinang. Panjat pinang merupakan permainan legenda begitu ya, dan masih terlaksana sampai dengan sekarang. Prama, dari informasi yang Anda peroleh di sana untuk hari ini, hingga pukul berapa atraksi dan juga sejumlah lomba akan digelar di kawasan Ancol? Ya, memang sejumlah atraksi telah dilaksanakan sejak pagi tadi, mulai dari upacara bendera merah putih dan juga upacara bendera di bawah air di SeaWorld yang dihelat pada pukul 11 siang tadi. Dan untuk acara perlombaan sendiri masih akan berlangsung hingga sore hari pukul 5 sore atau pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun untuk Anda yang belum sempat kesini pada sore hari, jangan khawatir, karena untuk acara hiburan atau pesta rakyat sendiri masih dapat Anda nikmati hingga malam hari, yaitu hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sejumlah artis ibu kota dan juga artis ternama lainnya akan menghiasi malam Anda dengan lagu-lagu dan juga sejumlah atraksi menarik yang disajikan oleh panitia dari Taman Impian Jaya Ancol ini sendiri. Dari informasi yang kami dapatkan, Dora, memang untuk hari ini merupakan hari yang spesial karena kepadatan pengunjung ini mencapai lebih dari 400% jika dibandingkan dengan hari-hari biasa atau pada hari-hari kerja, pada hari Rabu, pada hari biasanya, di mana jika pada hari biasanya pengunjung hanya mencapai 4.000 orang saja. Namun ini belum hari belum berakhir, namun pengunjung sudah melebihi 160.000 pengunjung, dan ini memang diharapkan dapat membuat perputaran uang untuk di Jakarta ini sendiri dapat berputar dengan baik sehingga dapat meningkatkan perekonomian di hari kemerdekaan yang